Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik baik di instansi pemerintah pusat, demikian pula di instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, yang mana informasinya ini merupakan satu kabar gembira bagi Bapak Ibu honorer, di mana komitmen pemerintah untuk menyelesaikan honorer di tahun 2023 tahun ini tidak membiarkan keadaan honorer begitu saja, tetapi pemerintah berupaya wajib mengalih statuskan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ada banyak pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu ya, karena akhir-akhir ini banyak beredar informasi bahwa para honorer yang telah terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan istilah per time atau ASN paruh waktu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut tentunya ada hubungannya dengan hal lainnya, misalnya jam kerja dan pendapatan setiap bulan. Nah, untuk hal ini, Bapak Ibu simak informasi ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Ini satu informasi Bapak Ibu yang dicatat oleh lampungpro.co, yang mana ini memuat satu informasi terkait dengan program pemerintah melaksanakan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, di sini disampaikan bahwa pemerintah mewacanakan pengangkatan pegawai negeri sipil atau PNS per time sebagai solusi atas rencana penghapusan tenaga honorer di lingkup pemerintahan per November 2023. Jadi PNS per time ini menuai sejumlah kontroversi, terutama lantaran dikhawatirkan bakal mengakibatkan pemecatan massal tenaga honorer. Nah, ini satu informasi Bapak Ibu ya, ini sepertinya info terbaru terkait dengan wacana pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, dalam arti pegawai negeri sipil dengan sistem per time atau paruh waktu, yang mana sebagaimana informasinya bahwa ini menuai banyak kontroversi. Tentunya tidak semua pihak sepemahaman dengan hal ini, karena memang yang namanya saja adalah paruh waktu, berarti agak berbeda dengan yang biasanya seperti PNS penuh waktu atau P3K penuh waktu. Tetapi di sini yang disampaikan adalah per time atau paruh waktu. Jadi Bapak Ibu, tentunya kita akan menunggu kapan kira-kira turun keputusan pemerintah terkait dengan hal ini. Ingat informasinya ini adalah masih wacana ya. Belum ketuk palu apakah harus per time atau full time. Nah, tentunya sebagaimana yang kita ketahui bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah dalam hal merekrut para honorer untuk pemenuhan kebutuhan ASN yang dilakukan masih belum pada sistem per time, tetapi ASN full time atau penuh waktu. Nah, Bapak Ibu, di sini juga disampaikan bahwa namun pemerintah langsung menepis isu tersebut. Setelah wacana penghapusan tenaga honorer mencuat, wacana penggantian status tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu pun mulai disebarluaskan. Nah, tentunya dengan beredar banyak informasi ini, maka pemahaman satu dengan yang lain, satu pihak dengan pihak lainnya tentunya beda-beda Bapak ya. Dan itu adalah suatu hal yang wajar, tergantung pemahaman dan pola pikir masing-masing untuk mengartikan sesuatu. Seperti dikutip dari laman suara.com, jaringan media lampungpro.co pada Selasa 18 Juli 2023.
Penjelasan kerja soal P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu ini juga akan diatur dalam rancangan undang-undang atau RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Dalam revisi undang-undang tersebut akan dijelaskan soal peraturan kerja bagi para calon P3K paruh waktu. Nah, terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu untuk menjadi ASN paruh waktu, maka jelas juga bahwa ada aturan terkait dengan jam kerjanya, sebagaimana namanya paruh waktu atau ya setengah-setengah itu, maka jelas jam kerjanya bukan seperti ASN atau PNS penuh waktu. Nah, dari sisi jam kerjanya namanya saja paruh waktu berarti hanya setengah dari atau 50% jam kerjanya dibandingkan dengan PNS atau P3K sebagaimana yang kita lihat selama ini. Secara luas, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu atau part-time ini akan dipekerjakan selayaknya PNS waktu penuh. Nah, ingat Bapak Ibu, ini satu informasi terbaru. Disampaikan bahwa P3K paruh waktu atau part-time ini akan dipekerjakan selayaknya PNS waktu penuh. Namun, ada beberapa hal yang membedakan terutama soal waktu bekerja. Secara normal, waktu bekerja PNS di pemerintahan sekitar 8 jam per hari. Sedangkan P3K paruh waktu ini dicanangkan akan diperkerjakan dengan waktu kerja selama 4 jam saja dalam satu hari. Nah, dengan demikian Bapak Ibu berarti bagi Bapak Ibu honorer yang dialih statuskan nanti menjadi ASN per time, masih banyak waktu luang untuk Bapak Ibu untuk mencari pekerjaan di luar, ya, misalnya pekerjaan tambahan dan hal lain. Maka sebenarnya kalau dikaji secara luas bahwa yang dimaksud dengan PNS per time ini dari sisi jam kerjanya itu sudah sangat lumayan karena memang masih ada kesempatan untuk mencari pekerjaan tambahan di luar, misalnya berbisnis sampingan. Nah, tentunya ini walaupun masih wacana, tetapi bicara soal keputusan pengangkatan honor menjadi ASN per time ini atau P3K maupun PNS per time, kita selalu bersabar untuk menunggu keputusan pemerintah. Bukan hanya itu saja, untuk gaji para P3K waktu ini juga tidak akan berbeda jauh dengan pekerja honorer sebelumnya, di mana hal itu akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK dengan nomor 83 garing PMK.02 garing 2022. Para PNS per time juga akan memiliki penugasan dan fungsi pokok selayaknya PNS. Hanya saja adanya restrukturisasi dari fungsi pokok dari PNS biasa. Kemudian terkait dengan rekrutmen PNS paruh waktu. Berdasarkan informasi terakhir, rekrutmen P3K paruh waktu ini diutamakan bagi para tenaga honorer yang akan segera mengakhiri masa kerjanya di November 2023. Ingat Bapak Ibu ya, akan diberlakukan, diutamakan bagi para tenaga honorer yang akan segera mengakhiri masa kerjanya di November 2023 mendatang. Walaupun begitu, hingga kini belum ada informasi resmi soal persyaratan dari P3K paruh waktu ini. Sama seperti persyaratannya, cara mendaftar P3K ini sendiri juga belum ada pemberitahuan resmi dari pihak Badan Kepegawaian Negara atau dari BKN sebagai lembaga resmi penyelenggaraan rekrutmen PNS. Nah, inilah informasi terkini Bapak Ibu. Ada satu informasi terkait dengan penjelasan bagaimana cara melamar P3K per time, kemudian aturan terkait dengan jam kerjanya, seterusnya adalah sistem penggajian atau pendapatan para ASN per time ini kelak ke depan. Satu hal yang perlu kita simpan bahwa keputusan terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K paruh waktu ini
menunggu kesimpulan pemerintah kapan kira-kira ada pengumuman resmi terkait dengan hal pengangkatan ini. Demikian informasinya. Semoga saja apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu honorer untuk diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun P3K, bisa terwujud di waktu yang tidak terlalu lama lagi. Sesuai dengan tenggat waktu penghapusan honorer 28 November 2023, dan komitmen pemerintah juga akan menuntaskan segala persoalan honorer sebelum 28 November 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.